Ya, Egan, terima kasih sudah menjelaskan secara komprehensif kronologi kejadian sebenarnya mengenai 7 kontainer surat suara tercoblos ini. Ya. Kenapa ini dibahas? Menarik sekali karena ini meresahkan masyarakat. 70 juta surat suara yang tercoblos ini sangat signifikan dampaknya apabila ini betul begitu terhadap hasil pemilu nanti dan bagaimana legitimasinya. Nah, saya akan memperbincangkan dengan lebih lanjut bersama dengan Mbak Titi Anggraini, Direktur Eksekutif Perludem atau Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi. Selamat pagi, Mbak Titi. Selamat pagi, Mbak Vina. Mbak Titi, sudah ada rilis dari kepolisian tersangka keempat yang merupakan kreator dan juga buzzer. Nah, yang menarik adalah bahwa sudah ditemukan unsur kesengajaan. Kalau Anda menganalisa, memang ini belum dirilis pasti ini motifnya apa. Anda bisa menganalisa sebenarnya ini latar belakang atau motif dari pelaku ini apa ya sebenarnya? Ya, tentu kalau ini yang pastinya kan harus melalui proses hukum. Jadi yang pertama tentu kita mengapresiasi kinerja cepat dari pihak kepolisian dan aparat penegak hukum. Karena bagaimanapun situasi ini adalah situasi yang sangat krusial, mempengaruhi kepercayaan publik terhadap proses penyelenggaraan pemilu. Apalagi isu ini berkelindan dengan adanya proses politik yang sedang berlangsung dan dikait-kaitkan dengan kredibilitas lembaga penyelenggara pemilu yang dihubungkan seolah-olah ada upaya untuk memenangkan salah satu pasangan calon tertentu. Jadi saya kira ini bukan soal berupaya untuk gitu ya menyelamatkan wajah salah satu pihak, tetapi ini memang murni penegakan hukum yang harus dilakukan. Dan apa yang terjadi pada beberapa aktor penyebar kabar bohong 7 kontainer itu, ini harus jadi pembelajaran bagi pihak lain yang mungkin masih berpikir untuk menyebarkan hoax, bahwa tidak ada toleransi hoax dalam proses penyelenggaraan pemilu kita. Nah, yang kedua, kalau ini adalah faktor kesengajaan, tentu dia mengharapkan sebuah efek ikutan yang misalnya bisa saja memicu ketidakpercayaan masyarakat kepada penyelenggara pemilu. Itu yang pertama. Yang kedua, menimbulkan kegaduhan yang berakibat pada misalnya publik yang mempertanyakan proses pemilu itu sendiri. Dan yang ketiga, untuk memperkuat fanatisme pada salah satu kelompok tertentu karena dianggap bahwa situasi yang ada tidak berpihak pada kelompok politik yang menjadi afiliasi dari si pembuat hoaks. Sangat mungkin arahnya ke sana. Tapi sebenarnya gini, Mbak, bahwa sudah ada hasil investigasi dari pihak kepolisian bahwa ini adalah berita bohong. Dengan kemudian ini diberitakan, artinya kan berita bohong yang awalnya ini sudah dinegasikan begitu, sudah dibantah begitu ya. Apakah menurut Anda motif yang kita duga tadi menjadi tujuan dari pelaku itu masih bisa tetap tercapai atau tidak? Ada kemungkinan bahwa akan ada perubahan narasi ya. Jadi kalau dulu dinarasikan seolah-olah ada 7 kontainer 70 juta surat suara, sekarang bahasanya itu berubah. Jadi bergeser. Sekarang boleh saja itu adalah hoax, tetapi sesuatu yang dinyatakan hoax dan ternyata di depan adalah peristiwa yang sebenarnya, itu tidak akan kemudian mendapatkan perhatian dan atensi. Jadi seolah-olah sekarang itu adalah hoax, tetapi nanti itu bisa jadi terjadi dan kita masih percaya bahwa itu adalah hoax. Jadi masih dibangun narasi bahwa potensi itu akan tetap terjadi karena sekarang itu ditempatkan sebagai hoax. Ke depan kalau kejadian beneran, maka publik akan tetap itu menganggap itu adalah hoax. Jadi ada perubahan narasi, ada distingsi narasi yang diarahkan. Tetap harus waspada karena kalau itu terjadi ke depan pasti mereka akan mengatakan lagi ketika itu adalah sebenarnya itu akan tetap diperlakukan sebagai hoax. Itu saya sudah menangkap narasi-narasi itu. Nah, oleh karena itu penegakan hukum ini harus dilakukan betul-betul secara terbuka, transparan dan membuat publik bisa mengakses dengan sangat baik apa yang sesungguhnya dilakukan oleh kepolisian. Karena juga ada bahasa-bahasa bahwa ini cepat karena menguntungkan salah satu pasangan. Ini cepat karena memang untuk menutupi kinerja misalnya penyelenggara pemilu yang berpihak. Jadi tantangan besar pihak kepolisian bukan hanya pada menangkap, tetapi memastikan proses hukumnya adalah proses hukum yang terbuka dan terkomunikasikan dengan publik. Karena sekali lagi ya,
mereka selalu menemukan cara untuk memperkuat rasionalisasi pilihan-pilihan yang sudah mereka rencanakan begitu. Dan saya melihat ya sekali lagi ini berkelindan dengan fanatisme dan afeksi politik. Ada kekhawatiran Mbak Titi bahwa dengan adanya hoax berkembang seperti ini menimbulkan sebenarnya kerisauan, 10 malah kekhawatiran bahwa nanti bagaimana ya proses demokrasi yang akan berjalan, kepercayaan itu jadi tercederai begitu ya. Apa kemudian yang bisa dilakukan untuk kembali mengedukasi masyarakat untuk lebih cermat lagi memilah-milah informasi mana yang perlu dipercaya atau tidak. Nah, ini saya akan tanyakan lagi setelah jeda berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama kami, Metro Pagi Prime Time segera kembali. Ya, sebelum jeda tadi saya sudah bertanya ke Mbak Titi, bagaimana dengan psikologi masyarakat? Ada misalnya kekhawatiran yang ditimbulkan dari hoax seperti ini. Apakah kemudian Anda katakan tadi dengan terang benderang logika-logika yang disampaikan polisi ini bisa bisa mengembalikan psikologi masyarakat itu? Iya, jadi satu sisi ini adalah penegakan hukum dan dampaknya bukan hanya untuk isu pemilu. Karena hoax yang beredar itu kalau sekarang kan karena memang proses elektoral sedang berlangsung. Tetapi hoax itu juga menyentuh berbagai informasi-informasi aspek kehidupan yang lain. Jadi kalau kepolisian bisa membuka sampai ke akar-akarnya, kan ini bagi masyarakat sesuatu yang luar biasa. Oh, jangan sembarangan menyebarkan rekaman suara. Ternyata rekaman suara itu ada teknologinya untuk menelusuri. Jangan sembarangan menyebarkan informasi yang bohong. Ternyata polisi bisa sampai menelusuri orang yang pertama kali menyebarkan. Artinya apa? Sepandai apapun kita menyebarkan kabar bohong, maka proses hukum tetap akan bisa menyentuh mereka. Itu yang pertama. Jadi efek jera ini akan menjadi pembelajaran tidak hanya bagi proses pemilu, tetapi juga dimensi kehidupan kita yang lainnya. Nah, yang kedua, penting juga untuk menjelaskan dari logika pemilunya. Kalau mungkin masyarakat awam yang didengar itu adalah bombastisnya, 70 juta lembar surat suara, 7 kontainer. Tetapi dari sisi teknis kepemiluan, bagaimana pemilu dikelola, 70 juta lembar itu hampir tidak mungkin untuk menyusupkannya ke TPS. Karena kenapa? TPS kita itu ada 809.500 TPS, tersebar di 34 provinsi, 514 kabupaten kota. Di setiap TPS itu ada saksi pasangan calon, ada saksi partai politik, ada pengawas TPS. TPS-nya itu terbuka, distribusinya diawasi kepolisian dan pihak keamanan, dan juga dipantau publik. Jadi ruang masuk untuk mendistribusikan 70 juta surat suara hampir tidak ada. Jadi kalau mau curang nggak kayak gitu kalau mau curang itu tidak begitu caranya. Jadi secara teknis kepemiluan, cara curang 70 juta lembar surat suara itu hampir tidak mungkin. Cara curang lainnya itu ada. Tetapi kalau ini ketahuan amatirnya adalah orang yang tidak mengerti proses teknis pemilu. Tetapi memang isunya bombastis. Jadi dia mengambil narasi yang secara teknis kepemiluan tidak masuk akal, tetapi secara politis dia sangat bombastis. Kan 70 juta lembar begitu. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, saya merasa bahwa akademisi kita, para pakar kita, tokoh publik kita harus lebih banyak bicara soal isu-isu yang berkaitan dengan akses kepada informasi yang benar. Nah, untuk menjadi pemilih yang yang bertanggung jawab, menurut saya tidak akan ada proses pemilu yang baik kalau pemilih kita tidak membuat keputusan berdasarkan informasi yang benar. Karena sekali lagi, pemilu yang demokratis hanya mungkin kalau pemilih terbebas dari kebohongan, informasi yang menyesatkan dan tekanan. Nah, disinilah peran-peran misalnya, kalau kami menyebut figur-figur yang ada di tengah, itu juga untuk ikut ambil bagian, mengajak pemilih kita untuk peduli pada informasi yang mereka terima dan kemudian mereka gunakan sebagai referensi mengambil keputusan. Tapi kalau misalnya begini Mbak, masalah delegitimasi ini terus disuarakan seolah begitu ya, lalu ujung-ujungnya diduga menuju ke arah pemboikotan pemilu begitu. Mungkin ini masyarakat belum juga paham bagaimana mekanismenya mungkin terjadi, kemudian bagaimana untuk mencegah supaya ini tidak terjadi Mbak? Ada yang lebih bahaya dari boikot sebenarnya. Mereka ingin membangun narasi ataupun konklusi bahwa pemilu itu bukan sebuah instrumen yang diperlukan dari praktik demokrasi. Jadi seolah-olah bahwa pemilu itu tidak penting. Bahwa pemilu itu tidak diperlukan karena penyelenggaranya bermasalah, hasilnya curang dan lain sebagainya. Akhirnya yang paling berdampak adalah
proses demokrasi yang sudah kita pilih sebagai sistem pemerintahan dengan pemilu sebagai sarana sirkulasi elit menjadi dipertanyakan eksistensinya. Nah, di sini kan kemudian mereka ingin mengatur ala mereka, hanya oleh mereka, untuk mereka, dan dari mereka. Padahal kehadiran pemilih masyarakat dalam proses pemilu adalah sebuah keniscayaan. Pemilih punya peran penting memainkan fungsi kontrol untuk memilih orang-orang yang akan memimpin mereka dan mengevaluasi kepemimpinan mereka kelak. Nah, dimulai dari misalnya mengajak boykot untuk tidak ikut pemilu. Kalau di dalam negara-negara yang sedang berjuang menuju demokrasi,